Setiap muslim harus memiliki bekal ilmu kristologi untuk berdakwah. Tapi sayangnya, setiap muslim yang dibekali dengan ilmu kristologi, setiap berdakwah sangat menyakitkan hati orang Kristen. Karena mereka memelintir ayat-ayat Alkitab, dirusak-rusak, lalu diajarkan tidak sesuai dengan ajaran Alkitab. Mereka tidak pernah mengajarkan ajaran Al-Quran. Mereka tidak pernah membuktikan kebenaran berita yang dibawa Al-Quran. Malam ini kita membahas kitab suci orang lain, begitu. Saudara Kristen dan Katolik, kitab sucinya kita bicarakan malam ini. Padahal Don Ditan berkata, ayat di dalam satu kitab suci itu tidak boleh ditafsirkan oleh orang yang beragama lain. Pasti keliru atau gimana? Bukan pada tempatnya gitu loh. Oh, oke. Kan teologisnya beda pasti kan. Pandangan Kristen begini, pandangan Islam begini, otomatis ya harus sama-sama menghormati. Kristen tidak boleh menafsirkan ayat Quran, Islam juga tidak boleh menafsirkan ayat-ayat di dalam Bible. Contoh Ustadz Kristolog Kainama, jika dia berdakwah sangat menyakitkan hati kami orang Kristen. Mari kita lihat. Nih, saudaraku nih, para ustadz di Geraha Mu'alaf, bikin mereka marah. Kalau marah nanti darah tinggi. Nanti nggak ada lagi yang ngajak engkau debat. Kemudian, Kainama berdakwah. Mungkin ada saudara kita Kristen di lingkungan ini, tapi silahkan buka Bible Anda. Ada di lingkungan ini yang Kristen, bawa Bible, buka. Matius pasal 7 ayat 21. Kata Yesus, bukan orang yang berseru padaku Tuhan, Tuhan akan masuk kerajaan sorga. Artinya adalah, kalau kau panggil aku Tuhan, kau tidak masuk sorga. Benarkah menurut Alkitab mengatakan, kalau aku atau kalau kita memanggil Yesus Tuhan, tidak akan boleh masuk surga? Mari kita baca Matius 7 ayat 21. Bukan setiap orang, perhatikan, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, kata Yesus, akan masuk ke dalam kerajaan surga. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Bukan setiap orang, perhatikan, bukan setiap orang dia pelintir menjadi, bukan orang yang berseru padaku Tuhan, Tuhan akan masuk kerajaan sorga. Lalu dia simpulkan, artinya adalah, kalau kau panggil aku Tuhan, kau tidak masuk sorga. Luar biasa memang liciknya, pintarnya Ustadz Kristolog Kainama ini memelintir, merusak ajaran Alkitab kami. Dia buang kata bukan setiap orang. Lalu dia katakan, orang-orang yang berseru kepada Yesus Tuhan tidak masuk surga. Disimpulkan lagi, jika kamu mengatakan Yesus Tuhan, kamu tidak masuk surga. Aduh. Yang sebenarnya adalah, yang diajarkan Alkitab itu adalah, orang yang berseru kepada Yesus Tuhan itu ada dua golongan. Ada yang masuk surga, ada yang tidak masuk surga. Yang berseru kepada Yesus Tuhan tidak masuk surga itu adalah yang tidak melakukan kehendak Bapa di surga. Tapi yang masuk surga adalah orang yang berseru kepada Yesus Tuhan melakukan kehendak Bapa di surga, itu masuk surga. Saya heran, kenapa saudaraku Islam sangat percaya kepada Ustadz Kristolog yang selalu dan suka memelintir ayat-ayat Alkitab kami. Di zaman Yesus, banyak orang memanggil Yesus Tuhan, tapi dia tidak pernah marah dan tidak menolak jika ia dipanggil Yesus Tuhan. Mari kita lihat catatan dalam Alkitab. Murid-murid Yesus memanggil Yesus Tuhan. Matius 8 ayat 25. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, Tuhan, tolonglah kita binasa. Yesus tidak marah dan tidak menolak dirinya dipanggil Tuhan oleh murid-muridnya. Orang buta memanggil Yesus Tuhan. Matius 9 ayat 28. Setelah Yesus masuk ke dalam sebuah rumah, datanglah kedua orang buta itu kepadanya dan Yesus berkata kepada mereka, percayakah kamu bahwa aku dapat melakukannya? Mereka menjawab,
"Ya Tuhan, kami percaya." Matius 20 ayat 30. Ada 2 orang buta yang duduk di pinggir jalan mendengar bahwa Yesus lewat. Lalu mereka berseru, "Tuhan, anak Daud, kasihanilah kami." Yesus tidak marah dan tidak menolak dirinya dipanggil Tuhan oleh orang buta. Petrus murid Yesus memanggil Yesus Tuhan. Matius 14 ayat 28. Lalu Petrus berseru dan menjawab Yesus, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Matius 17 ayat 4. Kata Petrus kepada Yesus, "Tuhan, betapa bahagianya kami berada di tempat ini." Matius 18 ayat 21. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku?" Yesus tidak pernah marah dan tidak pernah menolak Petrus memanggil dirinya Tuhan. Perempuan Kanan. Matius 15 ayat 22. Maka datanglah seorang perempuan Kanan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku, ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Yesus tidak marah dan tidak menolak perempuan Kanan memanggil dirinya Tuhan. Kenapa Yesus tidak marah dan tidak menolak dirinya dipanggil Tuhan? Karena memang Yesus adalah Tuhan. Mari kita lihat buktinya. Kita baca Yohanes 10 ayat 27 sampai 28. "Umatku mendengarkan suaraku," kata Yesus, "dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikuti aku. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Yang berkuasa memberi hidup kekal kepada manusia hanyalah Tuhan." Berarti Yesus adalah Tuhan. 2 Tesalonik 1 ayat 7. Pada waktu Tuhan Yesus dari dalam surga menyatakan dirinya bersama-sama dengan malaikatnya dalam kuasanya di dalam api yang bernyala-nyala. Hanya Tuhanlah yang pemilik malaikat. Tetapi di sini dikatakan Yesus mempunyai malaikat. Berarti Yesus adalah Tuhan. Matius 28 ayat 18. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi." Hanya Tuhanlah yang memegang segala kuasa di surga dan di bumi. Berarti Yesus adalah Tuhan. Demikianlah jika para ustadz kristolog berdakwah penuh dengan pelintiran, penuh dengan kebohongan. Semoga kita dapat mendengar dan memperhatikan dan memilih dakwah mana yang layak kita imani, dakwah mana yang dapat kita percayai. Terima kasih.